Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Belajar Asik ID. Sekarang kita akan membahas soal tentang deret geometri. Ya, di video sebelumnya udah kita bahas tentang deret aritmatika. Kali ini kita bahas tentang deret geometri. Oke, langsung saja saya bacakan soalnya. Ini soalnya dari UN Matematika IPA tahun 2019 juga ya. Oke, langsung saja saya bacakan soalnya. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah menjadi dua. Pada awal pengamatan, terdapat dua bakteri. Jika setiap 2 hari, seperempat dari jumlah bakteri mati, banyak bakteri setelah 3 hari adalah. Nah, itu soalnya ya. Ini ada opsi jawabannya. Langsung saja untuk dapat menjawab soal ini, saya akan sedikit menguraikan teori tentang deret geometri. Nah, ini dia ya, deret geometri. Kalau di deret aritmatika kemarin A, B dengan N, di deret geometri itu A, R dengan N ya. Cuman R-nya aja yang beda. R di sini adalah rasio perbandingan, sedangkan kalau yang di aritmatika B-nya itu adalah beda gitu ya. Nah, sedikit saya jelaskan keterangannya. Saya tuliskan dulu keterangannya, siapa si A, si R, si N biar lebih jelas. Nah, ini ya. A itu suku awal, suku pertama sama aja. R-nya R aja yang beda ya, rasio atau perbandingan. Rasio atau perbandingan ini biasanya dia deret. Ini udah jelas sebuah deret. Nah, dia apakah deret naik, deret turun. Rasio ini artinya apa? Dia dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama secara konsisten ya. Nah, nanti kita lihat di deret yang kita bentuk dari soal ini. Oke, selanjutnya kita bakal menganalisis soal, mencari info-info dari soal. Jadi sini saya coba sederhanakan biar lebih cepat. Itu di sini ada beberapa angka. Kita pahami dulu nih. Setiap setengah hari bakteri membelah menjadi dua. Pada awal pengamatan terdapat dua bakteri. Jika setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri mati, maka banyak bakteri setelah 3 hari adalah artinya 3 hari nih. 3 hari. Berarti selain suku awal di hari pertama itu ada tambahan dua suku, setengah hari pertama dan setengah hari kedua. Lalu di hari kedua, setengah hari pertama dan setengah hari kedua ada dua suku juga. Di hari ketiga ada dua suku juga berarti setengah hari pertama dan setengah hari kedua. Artinya total ditambahkan dengan suku awal, maka jumlah total sukunya itu kan ada berapa tuh? Ada 7 berarti ya. Tapi kita coba teliti karena di sini ada pengurangan di hari kedua, jadi kita coba jawabnya per tahap gitu ya. Sekarang coba kita tuliskan dulu informasi yang telah kita ketahui. Nah, ini ya, deret yang dibentuk ini suku awal si A, lalu lanjut setengah hari pertama di hari pertama itu 4, lalu setengah hari kedua di hari pertama itu 8, setengah hari pertama di hari kedua itu 16, setengah hari kedua di hari kedua itu 32. Nah, katanya apa sih? Jika setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri mati, artinya ketika di hari kedua setelah bakterinya berjumlah 32 buah, buah atau ekor ya, kita anggap aja lah buah ya, 32 buah, artinya dia berkurang seperempatnya. Nah, oke, secara rumus berarti kita cari dulu sampai ke suku keberapa nih, suku kelima ya. Ini kalau kita kebetulan bisa kita rasionalkan, jumlahnya bisa kita nalarin ya, tapi kalau menggunakan rumus kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya, sesuai dengan rumus. Jadi kita cari dulu nih, bakterinya waktu di hari kedua, akhir hari kedua itu berapa jumlahnya. Artinya di akhir hari kedua itu kan berarti suku kelima berarti ya, suku kelima ya, suku awalnya 2. Terus setiap 1 hari ada 2 suku, berarti di hari kedua nambahnya 4 suku, berarti total sukunya ada 5. Berarti kalau total sukunya ada 5, maka N-nya di sini kita anggap adalah 5 ya. Ya, ini 5 berarti ya. Maka kita coba cari dulu ketika U5-nya itu nilainya berapa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. U5, N-nya 5 berarti ya. A-nya kita udah tahu 2, R-nya juga kita ganti dengan 2, pangkat N kurang 1, 5 dikurang 1 ya. Hasilnya berapa ini hasilnya? Berarti 5 kurang 1, 4. Berarti 2 pangkat 4 ya. Langsung saja kita coba lanjut ke persamaan selanjutnya.
Ya, artinya 2 dikali 2 pangkat 4, lalu kita langsung cari hasilnya. 2 pangkat 4, 16 ya. 2 pangkat 4, 16, lalu kita kalikan lagi. Nah, hasilnya U5-nya adalah 32 ya. Lalu dikatakan setelah 2 hari, seperempat dari jumlah bakteri mati. Artinya dari 32 ini seperempatnya mati. Kita cek dulu yang mati berapa. Nah, kita cek coba yang matinya adalah, nah berarti total bakteri matinya itu kan seperti ini, seperempat dikali 32. Karena di akhir hari kedua itu 32 bakterinya. Seperempatnya berapa nih? Berapa seperempat? Seperempat kali 32 artinya 8 yang mati ya. Nah, 8 yang mati. Nah, kalau udah 8 yang mati, berarti sisanya berapa sekarang? Artinya kita tinggal kurangkan 32 dikurang dengan 8. Artinya seperti ini, bakteri hidup di hari kedua, berarti karena udah mati 8, sisanya tinggal 24. Nah, selanjutnya baru dari sini kita cari, kita lanjut. Ini kan udah hari kedua, kita lanjut sampai hari ketiga. Nah, karena di sini total bakterinya, jumlah bakterinya udah berubah, kita mulai lagi dia sebagai suku awalnya. Artinya kita lanjut untuk 2 suku berikutnya kan. Di hari ketiga kan berarti ada 2 suku ya. Nah, sekarang coba kita cek untuk kita mencari banyak bakteri setelah 3 hari. Ini udah 2 hari ini, berarti tambah 1 hari lagi ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya lanjutannya. Berarti berdasarkan yang udah kita dapat tadi 24 sebagai suku awal lanjutannya. Nah, di hari ketiga ada tambah 2 suku lagi, berarti total ada 3 buah suku. Artinya kita cari U3-nya. U3-nya sama dengan A-nya. A-nya berapa tadi? 24 sisa yang tadi kan. Lalu R-nya berapa? R sama, masih sama 2. Terus N-nya kan kita udah tahu nih 3, maka 3 pangkat 2 pangkat 3 dikurang 1 ya. Maka didapat hasilnya adalah ya, dapat 24 dikali 2 pangkat 2. Lalu selanjutnya 2 pangkat 2 kan 4. Lalu kita kalikan saja nih 24 kali 4. Maka mendapatkan hasil 96 ya. Nah, oke, jadi kurang lebih itu untuk menjawab soal ini. Maka jawabannya adalah, ya jawabannya adalah C ya. Oke. Nah, demikian untuk soal ini. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal tentang deret geometri juga. Deret geometri tak hingga ya. Di sini sudah saya lihat dari soal ini deret geometri tak hingga. Oke, langsung saja saya bacakan soalnya. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4. Nah, dibayangkan ya, ada bola dijatuhkan, memantul dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Artinya semakin rendah gitu ya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola adalah. Ini salah satu soal juga yang paling sering keluar di UN, termasuk sering keluar lah di UN, di TPA, tes potensi akademik, seperti soal-soal masuk kedinasan kayak soal-soal STAN, atau juga di TIU, tes intelijensia umum ya, untuk sekolah kedinasan maupun CPNS. Nah, di sini ada cara cepat untuk mengerjakan soal ini. Langsung saja saya berikan. Cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah ini dia, S tak hingga, deret geometri ya, jumlah deret tak hingga ya, sama dengan H dikali Q tambah P per Q kurang P. H di sini adalah ketinggian bola, Q merupakan penyebut dari rasio, P merupakan pembilang dari rasio ya, di sini rasio maksudnya. Nah, ketinggiannya berapa nih? 2 meter. Lalu rasionya berapa? Rasio itu secara konsisten terus-menerus 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Ini rasionya ya. Artinya kali 3/4, kali 3/4, kali 3/4, terus sampai bolanya berhenti. Jadi kurang lebih, jika saya coba ilustrasikan seperti ini ilustrasinya. Nah, kita anggap ini ada sebuah bola. Ya, bola ini akan memantul ya. Jadi kurang lebih seperti ini mantulnya. Ya, kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya ya. Ini bola, dia bakal jatuh mantul, terus dia naik lagi 3/4 dari tinggi sebelumnya, terus dia turun lagi dengan ketinggian yang sama ketika dia naik tadi kan. Terus mantul lagi dengan 3/4 dari ketinggian sebelumnya sampai nanti bola berhenti ya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, cara yang kita gunakan adalah seperti yang saya berikan tadi. Ini adalah cara cepat. Jadi langsung saja kita coba cara ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini nih. S tak hingga sama dengan H Q tambah P per
Q kurang P. H-nya siapa? Ketinggian 2 meter ya. Lalu QP-nya siapa? Q-nya adalah si 4 dan P-nya adalah si 3. Langsung saja 4 tambah 3 per 4 kurang 3. Selanjutnya mendapatkan hasil seperti ini ya. 4 tambah 3, 7, 4 kurang 3, 1. Lalu selanjutnya dapatlah hasilnya 14 ya. 2 kali 7, 14. Per 1 ya 14 ya. Maka jawabannya adalah B ya, 14 ya. Nah, ini cara cepatnya. Artinya jika kalian menjumpai soal seperti ini, bola dijatuhin terus mantul 3/4 kali atau 2/3 kali atau 1/2 kali. Jadi kalian bisa langsung menggunakan cara ini ya. Jika ditanya berapakah panjang lintasan bola dari semenjak dilepas hingga berhenti, gitu ya, maka bisa langsung menggunakan cara ini. Memang ada cara satu lagi, cara panjang. Kalau cara panjang itu kita harus 2 kali cari ya. Nah, jadi kan kalau kita lihat dari gambar di sini, itu ada turun sekali, terus naik, terus turun lagi dengan ketinggian yang sama dengan yang naik sebelumnya, terus naik lagi gitu kan, naik turun naik ya. Nah, di sini bagaimana cara kita mencari dengan cara yang biasa? Itu kita jumlahkan 2 buah deret. Deret pertama yang mana? Yang turun-turun. Ini yang turun semua jadi deret kan? Ini turun, yang ini turun, yang ini turun. Ini jadi deret, deret geometri juga. Terus ditambah dengan deret yang naik. Ini naik, ini naik, ini naik sampai seterusnya. Jadi S tak hingga naik, S tak hingga turun ditambah S tak hingga naik ya. Bisa dicari seperti itu ya, kurang lebih 2 kali kerja. Tapi kalau kalian mau menggunakan cara cepat, kalian bisa menggunakan cara ini. Oke? Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel kami, berikan kritik, masukan, dan saran agar kami bisa berbenah supaya kalian bisa menikmati pembelajaran yang sama-sama kita lakukan di channel Belajar Asik ID. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.